Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kabar yang terbaik. Oh ya, kabar baik juga datang dari Kemendikbudristek nih, bahwasanya pada tanggal 4 Februari 2025 kemarin telah dibuka masa pendaftaran KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, singkat saja, informasi bahwasanya KIPK ini sama seperti KIP pada SMA, namun untuk sifat dan penempatannya itu disesuaikan pada tingkat mahasiswa. Jadi KIPK ini sendiri ditujukan untuk mahasiswa baru yang mendaftarkan dirinya di perguruan tinggi yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Nah, materi pada sosialisasi ini telah sengaja saya buat sesimpel dan sesingkat mungkin, seringkas mungkin, dengan tujuan agar memudahkan adik-adik sekalian dalam menyerap informasi yang dibutuhkan. Nah, pada sosialisasi kali ini saya sengaja memang divideokan dan diupload di YouTube agar adik-adik dapat mereplay kembali apabila tertinggal informasi yang disampaikan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Dwi Saputra, merupakan relawan KIP kuliah pada 2025 ini. Saya sendiri sedang berkuliah di Politeknik Negeri Malang semester 4 dengan program studi D4 Teknik Informatika. Nah, cukup itu saja ya perkenalannya. Langsung saja, adik-adik perlu tahu nih keunggulan penerima KIPK. Yang pertama, bagi adik-adik yang mendaftarkan dirinya di SNPT atau UTBK, itu ada pembebasan biaya pendaftaran. Nah, ini nih yang dicari atau yang menjadi poin utama dari keunggulan penerima KIPK, yaitu pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah. Nah, bantuan biaya hidup ini diberikan satu kali setiap semester atau per 6 bulan. Untuk jumlah nominalnya itu disesuaikan dengan wilayah perguruan tinggi masing-masing. Karena untuk harga ataupun pengeluaran di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Jadi ini nih keunggulan dari KIPK. Adik-adik bisa kuliah bukan membayar tapi malah dibayar. Nah, enak kan? Selanjutnya, untuk persyaratan penerima KIPK sendiri. Yang pertama jelas, harus telah dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi, baik itu SNBP, SNBT maupun mandiri. Yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dengan dibuktikan oleh dokumen yang sah. Secara singkatnya itu saja persyaratan pentingnya dari penerima KIPK. Nah, lanjut. Oh ya, untuk adik-adik sekalian, informasi bahwasannya pendaftaran KIPK ini diintegrasikan dengan SNPMB. Jadi mau nggak mau, kalau mau daftar KIPK itu harus meregistrasikan akunnya pada SNPMB-nya dulu. Nah, bagi adik-adik yang diterima eligible sudah pastinya sudah memiliki akun lah ya. Nah, untuk jadwal registrasinya sendiri di akun SNPMB bagi yang SNBP itu maksimal tanggal 18 Februari 2025. Sedangkan bagi adik-adik yang mendaftarkan dirinya di SNBT itu maksimal tanggal 27 Maret 2025. Bagi adik-adik yang belum memiliki akun SNPMB bisa mendaftarkan dirinya pada link yang ada di bawah ini ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat mengenai pilihan program studi. Ini informasi singkat saja. Untuk lebih detailnya akan saya fokuskan pada SNBP karena untuk pendaftarannya kan dilaksanakan lebih dahulu daripada SNBT. Untuk yang pertama, bagi pendaftar SNBP itu beberapa program studi mensyaratkan untuk mengupload portofolio dengan ketentuan tertentu seperti program studi seni, perfilman ataupun olahraga. Itu butuh portofolionya masing-masing. Nah, kalau tidak ada maksudnya di program studi lainnya insya Allah tidak ada ya.
Selanjutnya, bagi pendaftar itu diizinkan untuk memilih program studi pada perguruan tinggi di bidang akademik maupun vokasi. Dengan maksimal pilihan ada 2. Nah, jika adik-adik memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN di provinsi manapun. Namun, jika yang dipilih 2 program studi yang berbeda, itu salah satunya harus dari provinsi SMA, MAN, atau SMK siswa tersebut. Nah, untuk SNBT-nya itu ada untuk portofolionya sama ya, untuk beberapa program studi tertentu saja. Untuk pilihan sendiri ada 4 program studi yang bisa diambil slotnya oleh adik-adik sekalian dengan ketentuan tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin saya akan nanti mensosialisasikannya pada masa mendekati SNBT saja. Nah, pada slide ini akan saya tunjukkan mengenai link website KIP Kuliah. Jadi untuk pendaftaran dan informasi lengkapnya itu ada di link tersebut. Jadi nanti adik-adik untuk mau mendaftar bisa mengunjungi pada link berikut ya. Nah, dalam sosialisasi ini telah saya ringkas, seringkas mungkin, sesimpel mungkin, agar adik-adik dapat mudah untuk mendapatkan informasinya. Baik, langsung saja. Prosedur pendaftaran KIPK. Yang pertama, adik-adik harus meregistrasikan akun KIPK-nya dulu nih. Nah, jadi setelah kalian mengunjungi link tadi, itu tampilannya kayak gini. Nah, itu ada login siswanya kan. Nah, bagi adik-adik yang belum memiliki akun atau yang mau mendaftarkan di akun KIPK, itu ini syarat yang dibutuhkannya. Kalian membutuhkan NIK, NISN, dan NPSN. Nah, untuk emailnya itu disamakan dengan link yang email yang didaftarkan pada akun SNPMB-nya masing-masing ya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan email yang berbeda, harus sama. Nah, nanti setelah itu terdaftar, adik-adik akan mendapatkan kode akses khusus pada emailnya masing-masing. Nah, ini bagi yang sudah memiliki akun. Nah, tadi kan sudah daftar nih. Untuk masuk ke akun tersebut nanti adik-adik hanya masuknya tinggal memasukkan nomor pendaftaran dan kode aksesnya. Selanjutnya yang kedua, ada berkas yang perlu diupload. Nah, ini ada 2 ketentuan yang berbeda bagi adik-adik yang terdata di DTKS dan juga yang belum terdata di DTKS. Nah, harusnya kebanyakan seharusnya adik-adik belum terdata di DTKS sih. Namun nanti bisa coba dicek ya di link yang sudah saya cantumkan. Jadi nanti cukup tinggal memasukkan provinsi, kabupaten, ataupun kecamatan dan desanya sendiri-sendiri dan juga namanya pasti. Nanti bisa dicek sudah terdata di DTKS apa belum. Nah, berkas yang perlu diupload di KIPK nanti itu pas foto terbaru, foto keluarga terbaru, dan juga sertifikat atau piagam. Nah, bagi yang belum terdata di DTKS, itu nanti ada berkas tambahan nih yang perlu diupload, yaitu dokumen-dokumen tertentu seperti KIP atau PKH atau KKS ataupun kalau tidak punya ya SKTM. Selanjutnya ada foto rumah tampak depan dan foto ruang tamu. Nah, beralih ke selanjutnya, ini ada berkas yang perlu adik-adik siapkan untuk melaksanakan seleksi KIPK ya. Ini yang ada di sisi kiri itu ada beberapa berkas-berkas tertentu. Nah, sedangkan di sisi kanannya ini itu sudah saya ringkaskan, itu foto-foto yang perlu adik siapkan. Nah, ini nanti bisa adik-adik screenshot ya ataupun dicatat sendiri mengenai berkas seleksi KIPK-nya dan nanti bisa adik-adik siapkan. Nanti kalau ada kesulitan ataupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada link yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, sinkronisasi akun. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi setelah adik-adik mendaftarkan dirinya di KIPK kuliah tadi,
KIPK dengan segala prosedurnya. Untuk yang terakhir kalinya itu perlu mensinkronisasi akun. Untuk pendaftaran SNBP dan KIPK kuliah itu dilaksanakan secara bersamaan. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya adik-adik yang SNBP ya, jangan sampai finalisasi SNBP sebelum melakukan sinkronisasi seleksi KIPK. Mengapa? Karena nanti akan terhitung tidak mengajukan KIPK. Jadi untuk pendaftaran SNBP, adik-adik bisa melengkapi form ataupun data-data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan SNBP, namun jangan finalisasi terlebih dahulu sebelum melakukan sinkronisasi seleksi KIPK itu tadi. Nah, ini ada jadwal pelaksanaannya setelah adik-adik diterima di SNBP, SNBT ataupun mandiri ya. Nanti ini untuk pengumumannya, penetapan penerima baru KIPK itu akan diinformasikan pada mulai 1 Juli sampai 31 Oktober. Ya, untuk durasinya sama seperti durasi seleksi KIPK kuliah di kampus masing-masing. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti akan saya informasikan kembali di grup yang sudah adik-adik tergabung di dalamnya. Nah, itu saja tadi sosialisasi singkat mengenai prosedur pendaftaran KIPK. Nah, bagi adik-adik sekalian yang sudah menonton atau menyimak video sosialisasi ini bisa mengisi form pendaftaran pada link berikut ya. Nanti apabila adik-adik ada yang perlu ditanyakan bisa dicantumkan di link tersebut. Nah, kebetulan ini saya adalah alumni dari MAN 2 Banyuwangi juga pada tingkat 2023. Nah, jadi untuk sosialisasinya ini saya lebih memfokuskan pada MAN 2 Banyuwangi. Jadi karena kita sama-sama dari MAN yang sama nih, jadi nanti untuk apabila ada yang perlu dipertanyakan ataupun yang didiskusikan, silakan saja, feel free to ask. Nah, kurang lebihnya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, ini karena posisi saya sudah tidak di Banyuwangi lagi, jadi untuk sosialisasinya saya jelaskan lewat link YouTube. Dan mohon maaf juga, saya tidak mengadakan sesi mungkin semacam meet online karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Jadi sulit untuk menyamakan waktu kita masing-masing. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang memerlukan pembinaan khusus, bisalah kita jadwalkan meet online pada waktu tertentu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.